Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya ada satu quotes yang saya baca dari Simon Sinek, yaitu orang tidak membeli apa yang kamu lakukan, namun mereka membeli mengapa kamu melakukannya. Jadi menurut saya quotes ini relate dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang mengidentifikasi segmen dan target pasar, yang dimana salah satunya kita akan belajar mengenai strategi pemasaran. Strategi pemasaran sendiri yaitu memiliki peran yang sangat penting dalam kesuksesan bisnis dan memainkan peran utama dalam mencapai tujuan perusahaan. Jadi tanpa berlama-lama, izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan materi yang telah kami susun. Saya Dea Ananda Pratiwi dan rekan-rekan saya Putri Yuliani, Nurul Hidayatun, dan Eko Purnomo Aji mengucapkan selamat menyimak presentasi kami, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayatun dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan bab 8 mengenai mengidentifikasikan segmen dan target pasar. Mengidentifikasikan segmen pasar. Perusahaan harus mengidentifikasikan segmen mana yang dapat dilayani secara efektif dan menguntungkan. Pasar sangat besar, luas, dan juga beragam. Pelanggan sangat banyak sehingga timbul tuntutan-tuntutan kebutuhan atau keinginan yang bermacam-macam. Kemampuan perusahaan yang terbatas, dan perusahaan menginginkan profit. Pemasaran massal, satu produk untuk semua pembeli. Perusahaan melakukan produksi, distribusi, promosi massal ke semua konsumen. Untuk keadaan saat ini, keinginan konsumen semakin banyak dan membutuhkan segmentasi pasar. Peran segmen sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan atau keinginan serupa. Dibagi menjadi 2 penawaran yang fleksibel, yaitu naked solution dan opsi terbuka. Naked solution yang berarti produk atau jasa yang dihargai semua anggota segmen, sedangkan opsi terbuka dihargai beberapa anggota segmen. Penentuan karakter segmen pasar, yaitu ada referensi homogen, referensi terdifusi, dan referensi kelompok. Dan ceruk kelompok membeli potensial yang lebih sempit dibanding dengan segmen yang karakteristik lebih khusus. Ceruk merupakan subsegmen. Ceruk yang menarik, pelanggan bersedia membayar lebih. Ukuran laba dan pertumbuhan potensial, tidak menarik pesaing lain. Keekonomisan tertentu melalui spesialisasi. Pemasaran lokal adalah strategi pemasaran yang difokuskan pada promosi produk atau layanan di tingkat geografis tertentu, biasanya pada tingkat lokal atau regional. Tujuan utama dari pemasaran lokal adalah memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen dalam suatu wilayah tertentu, serta merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang sesuai dengan karakteristik komunitas setempat. Ini melibatkan penggunaan media lokal, partisipasi dalam acara komunitas, pemasaran digital yang terlokalisasi, serta kemitraan dengan bisnis dan organisasi lokal. Pemasaran lokal membantu bisnis untuk membangun hubungan dekat dengan pelanggan, meningkatkan visibilitas di komunitas, dan secara efektif bersaing di pasar lokal. Pemasaran individual atau disebut juga sebagai pemasaran personal, yaitu strategi pemasaran yang menitik beratkan pada pendekatan yang sangat spesifik terhadap setiap pelanggan atau segmen pasar. Pemasaran individual dapat melibatkan penggunaan email pribadi, rekomendasi produk yang disesuaikan, atau bahkan pengaturan harga yang personal untuk setiap konsumen. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat keterlibatan pelanggan, memperkuat loyalitas, dan meningkatkan pengalaman keseluruhan konsumen. Dalam pemasaran individual, perusahaan biasanya menyediakan platform dan peralatan, kemudian pelanggan merancang produk mereka sendiri. Kendala yang dihadapi saat dilakukan penyesuaian yaitu produk yang kompleks, peningkatan biaya, pelanggan tidak tahu apa yang diinginkan, tidak dapat membatalkan pesanan, sulit diperbaiki, dan juga nilai penjualannya yang sangat kecil. Selanjutnya ada dasar segmentasi pasar yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada segmentasi geografis.
yaitu suatu strategi pemasaran di mana pasar dibagi berdasarkan lokasi geografis atau wilayah tertentu. Tujuan utama segmentasi geografis adalah memahami perbedaan dalam kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen di berbagai bagian geografis. Contohnya yaitu pembagian pasar berdasarkan negara, wilayah, kota, atau bahkan lingkungan khusus seperti daerah perkotaan atau pedesaan. Faktor-faktor geografis seperti iklim, budaya, dan infrastruktur dapat mempengaruhi keputusan pemasaran perusahaan. Yang kedua ada segmentasi demografis, yaitu strategi pemasaran di mana pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik demografis dari populasi target. Faktor-faktor demografis mencakup variabel seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, dan etnisitas. Contoh segmentasi demografis termasuk menargetkan produk atau iklan pada kelompok usia tertentu, mengembangkan produk yang sesuai dengan tingkat pendapatan tertentu, atau menyesuaikan pesan pemasaran dengan preferensi gender atau etnis tertentu. Yang ketiga ada segmentasi psikografis, yaitu strategi pemasaran di mana pasar dibagi berdasarkan faktor-faktor psikologis, perilaku, dan nilai-nilai konsumen. Tujuan utama segmentasi psikografis adalah memahami motivasi, kepribadian, gaya hidup, nilai-nilai, minat, dan perilaku konsumen untuk menciptakan profil yang lebih mendalam tentang kelompok sasaran. Contoh-contoh faktor psikografis meliputi preferensi hobi, gaya hidup, sikap terhadap resiko, nilai-nilai personal, kepribadian, dan minat budaya. Yang terakhir ada segmentasi perilaku, yaitu strategi pemasaran di mana pasar dibagi berdasarkan perilaku dan pola pembelian konsumen. Tujuannya adalah memahami cara konsumen berinteraksi dengan produk atau layanan, keputusan pembelian mereka, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Contoh faktor perilaku dalam segmentasi mencakup kebiasaan pembeli, siklus hidup produk, manfaat yang dicari, kepercayaan dan loyalitas pelanggan, dan juga respon terhadap promosi. Baik, selanjutnya ada variabel segmentasi utama bagi pasar konsumen. Di antaranya ada gaya hidup psikografis, kepribadian, perilaku terhadap kejadian, manfaat, status pengguna, tingkat penggunaan, status loyalitas, tahap kesiapan, sikap terhadap produk, ada juga penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kebangsaan, kelas sosial, dan wilayah geografis, ukuran kota atau metro, kepadatan, iklim, usia, demografis, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, dan terakhir ada jenis kelamin. Sistem segmentasi pulse psikografis. Di sini ada gambar jaringan fals, di mana ada penemu, inovators, motivasi utama, sumber daya tinggi inovasi tinggi, idealisme, pencapaian dan ekspresi diri. Untuk idealisme ada pemikir, thinkers, dan penganut, believers. Pencapaian ada pencapai, achievers, dan pekerja keras, strippers. Lalu ekspresi diri, ada orang yang mengalami, experiencers, dan pembuat, markers. Bertahan hidup, survivors. Sumber daya rendah, inovasi juga rendah. Contoh segmentasi pasar secara psikografis. Air mineral seperti Aqua ditujukan untuk kalangan kelas sosial menengah, tetapi bisa juga untuk kelas kalangan bawah, mengingat ada harga kemasan yang bisa dijangkau kelas kalangan bawah. Dengan harga pasar Rp1.000,
dan ada juga yang Rp3.000. Selain itu, Aqua diperuntukkan bagi orang-orang dengan gaya hidup praktis dan sehat, dengan kemasan yang mudah didapat dan dibawa, sehingga Aqua cocok bagi orang aktif dengan mobilitas yang tinggi. Pemecahan segmentasi perilaku. Pasar sasaran dibagi dua, yaitu tidak sadar dan sadar. Sadar dibagi kembali, ada tidak mencoba dan mencoba. Lalu, tidak mencoba ada kategori pendapat negatif, netral, dan pendapat positif. Mencoba dibagi kembali, ada yang menolak, belum mengulangi, dan mengulangi. Mengulangi dibagi lagi menjadi setia terhadap merek lain, suka beralih, dan setia terhadap merek. Setia terhadap merek dibagi kembali menjadi ada pengguna ringan, pengguna reguler, dan pengguna berat. Dasar segmentasi pasar bisnis yang termasuk demografis ada 1. Industri, 2. Ukuran perusahaan, 3. Lokasi. Yang variabel operasi ada 4. Teknologi, 5. Status pengguna atau non-pengguna, 6. Kapabilitas pelanggan, 7. Organisasi fungsi pembelian, 8. Struktur kekuatan, 9. Sifat dan hubungan yang ada. 10. Kebijakan pembelian umum, 11. Kriteria pembelian. Faktor situasional ada 12. Urgensi, 13. Aplikasi spesifik, 14. Ukuran atau pesanan, dan yang terakhir karakteristik pribadi. Ada 15, ada di nomor 15 kemiringan pembeli dan penjual, 16 sikap terhadap resiko, 17 loyalitas. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih. Penentuan target pasar. Setelah mengidentifikasi peluang segmen pasar, diputuskan berapa banyak dan segmen mana yang disasar. Segmentasi berdasarkan kebutuhan, identifikasi segmen, daya tarik segmen, profitabilitas segmen, positioning segmen, tes keasaman, aksi tes segmen, dan strategi bauran. Kriteria segmentasi efektif. Struktur substansial, dapat diakses, dapat didiferensiasi, dapat ditindaklanjuti. Mengevaluasi dan memilih segmen pasar. Konsentrasi segmen tunggal, pengetahuan dan kehadiran di pasar yang kuat, namun pasar dapat berubah dan pesaing memasuki segmen. Spesialisasi selektif, mendiversifikasikan risiko perusahaan. Spesialisasi produk tertentu yang dijual ke beberapa segmen. Spesialisasi pasar, perusahaan berkonsentrasi melayani satu kelompok pelanggan, cakupan pasar penuh, berusaha memenuhi semua kelompok dengan semua produk pemasaran tanpa diferensiasi. Pertimbangan tambahan evaluasi dan pemilihan segmen. Rencana invasi segmen per segmen. Invasi yang terbentur pasar yang tertutup memerlukan pendekatan mega pemasaran atau koordinasi strategis dari keahlian ekonomi, psikologis, politik, hubungan masyarakat. Nah, saat ini kita sudah belajar banyak mengenai identifikasi segmen pasar, strategi pemasaran, dan juga target pasar. Maka dari itu, saya tutup dengan satu pantunnya teman-teman. Bunga mawar, bunga selasih, sungguh indah tiada duanya. Cukup sekian, terima kasih. Semoga teman-teman paham materinya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.